Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam seminar nasional pada Seminar Nasional HR 57 Teknik Dasar Memulai Karir sebagai HR Generalis untuk Fresh Graduate. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadilah sebagai MC sekaligus moderator. Pada malam hari ini akan dilaksanakan webinar yang akan dibawakan oleh Ibu Putri Tresna Mardiana SM. Dan saya banggakan seluruh peserta seminar nasional HR 57 yang sudah antusias hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita telah berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Putri. Baik, terima kasih ya Mbak Fadila. Halo teman-teman semua, selamat malam. Senang sekali bertemu dengan teman-teman hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Tresna Mardiana. Saat ini saya bekerja sebagai supervisor Human Capital and Administration di grup Baby and Kids. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi pastinya insightful tentang bagaimana fresh graduate bisa memulai karir di HR dan berkembang di dalamnya. Nah, pertanyaan itu juga yang akan kita jawab di webinar hari ini. Sebelumnya, sebentar ya, saya izin share screen dulu. Oke, teman-teman. Teman-teman benar berpikir nggak siapa sih yang mengatur mulai rekrutmen sampai konflik karyawan di kantor. Nah, HR generalis ini bisa dibilang sebagai all-aroundernya tim HR, satu orang tapi bisa mengerjakan fungsi SDM dengan sekaligus. Mulai dari rekrut orang, ngurus onboarding, sampai bantu menyelesaikan masalah karyawan. Nah, kalau diibaratkan, HR generalis itu seperti jembatan antara perusahaan dan juga karyawan. Nah, mereka ini bisa disebut sebagai dokter umumnya di dunia HR, menangani berbagai masalah, bukan satu spesialisasi aja gitu. Nah, kenapa sih peran ini penting? Karena HR generalis itu memastikan kebutuhan perusahaan terpenuhi, tapi juga karyawan tetap diperhatikan. Misalnya, di perusahaan butuh cepat merekrut, tapi juga harus memastikan kandidatnya cocok secara budaya kerja. Bayangin nih, teman-teman masuk ke dunia kerja di perusahaan baru, lalu tidak ada yang menjelaskan job desk, tidak ada yang menjelaskan budaya kerja, tidak ada yang menjelaskan aturan. Nah, disitulah peran HR generalis itu sangat terasa. Jadi, HR generalis itu bukan sekedar orang HR, tapi peran kunci menjaga keseimbangan antara bisnis dan juga manusia di dalamnya. Nah, kalau teman-teman fresh graduate pasti mungkin pernah bingung, kira-kira aku mau kerja di bidang apa ya, yang peluangnya besar tapi bisa berkembang di dalamnya. Nah, salah satunya yang menjadi pilihan dan sering underrated itu sebenarnya bisa menjadi HR generalis. Yang pertama, kabar baiknya, banyak perusahaan membuka posisi HR untuk entry level. Jadi peluang masuknya cukup besar, bahkan untuk teman-teman yang belum punya banyak pengalaman. Selanjutnya di HR generalis juga teman-teman gak cuma belajar komunikasi, training, sampai problem solving. Teman-teman juga punya banyak skill yang fleksibel yang pastinya bisa dipakai di banyak bidang. Selanjutnya di HR itu karirnya jelas teman-teman. Ya teman-teman bisa mulai dari HR staff, naik ke HR generalis, ke HR manager, bahkan sampai jadi HR business partner. Selanjutnya
Hampir semua perusahaan juga butuh HR, mau itu startup, perusahaan besar, bahkan manufaktur. Instansi pemerintah juga sama. Artinya teman-teman nggak terbatas di satu industri aja. Nah, bayangin teman-teman masuk sebagai HR di perusahaan A, setelah beberapa tahun mungkin teman-teman bisa pindah ke industri yang lain tanpa harus mulai dari nol. Nah, karena skill teman-teman tetap relevan. Selanjutnya, nah teman-teman kalau tadi kita bahas peluangnya. Nah sekarang kita agak jujur sedikit ya, karena masuk ke dunia HR itu sebagai fresh graduate juga pastinya ada tantangannya. Yang pertama, biasanya kita ini masih minim sama pengalaman ya. Pengalaman praktis secara teori mungkin kita udah belajar di bangku sekolah. Tapi saat masuk dunia kerja, itu ternyata realitanya jauh lebih kompleks dan lebih susah lagi. Nah, yang kedua, HR itu bukan cuma satu pekerjaan, tapi kita dituntut memahami banyak fungsi sekaligus banyak fungsi sekaligus. Nah, mulai dari rekrutmen, administrasi, sampai kadang juga bantu di bagian payroll. Nah, yang ketiga, kita itu harus super teliti karena kita berhubungan dengan data karyawan, gaji, dokumen-dokumen penting. Nah, misalkan salah sedikit itu berdampak besar. Dan yang terakhir, yang paling menantang adalah kita harus menghadapi berbagai macam karakter karyawan. Ada yang easy going, ada yang sensitif, ada juga yang butuh pendekatan khusus. Nah, jadi di HR itu bukan cuma kerja administratif, tapi juga butuh kesiapan mental dan kemampuan memahami manusia. Kalau tadi kita ngebahas HR generalis itu menarik dan juga tantangannya. Sekarang kita lihat nih, sebenarnya mereka itu sehari-harinya ngapain aja sih? Nah, yang karena disebut HR generalis, artinya mereka menangani banyak fungsi HR sekaligus. Cara paling gampang memahami peran HR generalis ini adalah melihat perjalanan seorang karyawan di perusahaan. Yang pertama, tugas inti dari HR generalis itu dimulai dari rekrutmen. HR generalis menyeleksi kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, setelah karyawan direkrut, setelah diterima, HR membantu proses onboarding supaya karyawan baru bisa bekerja secara cepat dan lalu cepat beradaptasi dan juga paham budaya kerja di suatu perusahaan. Selanjutnya, selama bekerja, HR generalis juga mengelola data karyawan, kontrak kerja, dan administrasi lainnya, termasuk memastikan gaji karyawan, tunjangan karyawan, dan juga hak karyawan berjalan dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, di HR juga ikut dalam proses penilaian kinerja, memastikan karyawan berkembang dan berkontribusinya terukur. Selanjutnya, HR juga kalau ada masalah atau konflik di tempat bekerja, HR menjadi penengah dan membantu mencari solusi. Selanjutnya HR juga membantu mengembangkan karyawan lewat pelatihan agar skill karyawan terus meningkat. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, HR itu memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan hukum ketenagakerjaan. Jadi kita bisa lihat HR generalis itu terlibat dari awal karyawan masuk sampai mereka berkembang di perusahaan. Kalau diibaratkan, HR generalis itu seperti pendampingan perjalanan karyawan di suatu perusahaan dari awal sampai akhir. Oke. Selanjutnya, kalau teman-teman tertarik di dunia HR, ada salah satu hal penting yang harus diingat. HR itu bekerja dengan data dan juga manusia secara bersamaan. Nah, artinya teman-teman nggak cukup cuma punya kemampuan teknis, tapi juga punya kemampuan memahami orang. Nah, dari sisi hard skill, ada beberapa kemampuan teknis yang akan teman-teman gunakan sehari-hari. Yang pertama, sebagai HR, teman-teman perlu terbiasa mengelola
administrasi karyawan, mulai dari data personal, kontrak kerja, hingga berbagai dokumen penting lainnya secara rapi dan juga terstruktur. Selanjutnya, teman-teman juga perlu memahami dasar Undang-Undang Ketenagakerjaan agar setiap kebijakan dan keputusan HR tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kemampuan menggunakan Excel atau spreadsheet menjadi satu hal yang sangat penting karena sebagian besar data di HR itu seperti absensi, payroll, hingga laporan karyawan diolah melalui tools tersebut. Jadi sebisa mungkin teman-teman menguasai Excel atau spreadsheet. Selanjutnya, seorang HR juga dituntut mampu menyusun berbagai dokumen resmi perusahaan, misalnya kontrak kerja, surat peringatan, hingga memo internal dengan bahasa yang jelas pastinya, dan juga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, HR juga dituntut untuk memahami proses interview. HR nggak hanya bertanya ke kandidat, tetapi juga merancang pertanyaan yang tepat, menggali potensi kandidat itu sesuai apa enggak sama kebutuhan perusahaan, serta melakukan penilaian secara objektif untuk memastikan kandidat itu sesuai sama kebutuhan perusahaan. Nah, kalau hard skill itu penting, kalau soft skill itu krusial teman-teman, karena teman-teman bekerja langsung dengan manusia. Nah, yang pertama itu HR harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, dengan tepat, dan bisa menyesuaikan cara komunikasi dengan berbagai karakter orang di dalam perusahaan. Seperti itu. Nah, ketelitian juga menjadi salah satu hal yang sangat penting karena kesalahan kecil juga perlu diperhatikan, misalnya soal dalam perhitungan gaji itu bisa berdampak besar bagi karyawan dan juga kepada perusahaan. Selanjutnya, HR juga dituntut untuk memiliki empati, yaitu harus paham kondisi dan perasaan karyawan, tapi nggak juga melupakan kepentingan perusahaannya, teman-teman. Nah, selanjutnya, dalam praktiknya, HR itu sering menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mencari solusi yang adil dan objektif sangat dibutuhkan juga. Nah, yang paling penting juga adalah HR juga kan memegang banyak data sensitif nih, sehingga menjaga kerahasiaan juga adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan. Jadi HR itu unik teman-teman, karena harus seimbang antara data dan juga perasaan manusia. Coba tanya ke diri teman-teman, dari skill-skill, hard skill dan juga soft skill ini, teman-teman mana yang udah punya dan mana kira-kira yang harus teman-teman kembangkan. Selanjutnya, nah ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama fresh graduate nih. Biasanya gimana sih caranya mulai karir sebagai HR kalau belum punya pengalaman? Sama seperti pengalaman saya sebelumnya dulu, saya juga belum punya pengalaman sebagai HR secara profesional. Tapi sebelum sebelum memulai dunia pekerja, saya juga banyak ikut pelatihan dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Ini ada beberapa langkah praktis yang bisa langsung teman-teman lakukan bahkan dari nol. Ini bukan cuma teori, tapi langkah yang bisa teman-teman mulai dari hari ini juga. Yang pertama, pastiin CV teman-teman itu tidak generik. Sesuaikan sama posisi HR. Misalnya, teman-teman punya pengalaman yang berhubungan dengan organisasi, komunikasi, administrasi, pengelolaan data, itu bisa dicantumkan gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman belum punya pengalaman kerja, organisasi itu sangat penting. Misalnya teman-teman pernah jadi panitia, terus merekrut anggota dan mengelola tim. Nah, itu juga udah HR banget teman-teman gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman ada kesempatan magang di HR itu coba untuk diambil aja karena pengalaman praktis juga itu paling sering dicari sama rekruter. Selanjutnya, sekarang HR juga udah banyak pakai teknologi gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman coba untuk belajar tools-tools yang biasa dipakai HR. Jadi yang penting eh,
mulai dari toolsnya dulu aja belajar atau enggak dipahami dulu atau dicari tahu dulu biasanya HR itu pakai tools apa aja. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa ikut workshop, pelatihan, webinar, atau kursus online yang memahami dasar-dasar HR supaya jadinya nanti nilai tambah lebih buat teman-teman. Nah, meskipun teman-teman mulai dari nol, teman-teman juga tetap bisa membangun value sedikit demi sedikit. Jadi karir karir itu nggak harus langsung besar di awal, teman-teman. Yang penting adalah mulai dulu, konsisten belajar, dan yang paling penting ada ambil setiap kesempatan yang ada. Selanjutnya, mungkin kalau misalkan harus dirangkum, ada salah satu formula sederhana untuk fresh graduate yang pengen coba masuk ke dunia HR. Yang pertama itu adalah belajar, adaptif, dan juga konsisten. Nah, di HR itu teman-teman tidak pernah berhenti untuk belajar karena di dunia kerja itu terus berubah, teman-teman. Mulai dari cara rekrutmen, teknologi HR, sampai cara mengelola karyawannya seperti apa. Selanjutnya ada adaptif. Teman-teman juga harus bisa menyesuaikan diri. Setiap perusahaan juga punya budaya, sistem, dan tantangan yang berbeda. Nah, HR yang sukses juga adalah yang cepat beradaptasi, bukan yang paling lama pengalaman. Selanjutnya ada konsisten. Karir nggak dibangun dari semalam, teman-teman, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Belajar sedikit demi sedikit, tapi konsisten karena pada akhirnya HR yang profesional hari ini juga berkembang seiring berjalannya dunia kerja. Dan karir di HR juga bukan ditentukan sama gelar, teman-teman. Nah, tapi kemampuan teman-teman memahami manusia. Jadi, teman-teman yang mau coba fokus di HR, fokus bukan cuma jadi pintar, teman-teman, tapi juga jadi peka dan juga konsisten konsisten dalam berkembang. Oke, mungkin itu aja Mbak Fadilah yang bisa saya sampaikan. Eh, Baik, terima kasih Ibu Putri. Eh, yang luar biasa ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk pemaparan materinya yang sangat-sangat komparatif. Untuk selanjutnya ini akan dibuka sesi pertanyaan. Teman-teman bisa langsung memberikan pertanyaan melalui via chat box yang ada di Zoom. Nanti akan dipilih. Apabila teman-teman ada yang bersedia untuk langsung untuk melakukan pertanyaan, bisa langsung hand drags di Zoom-nya. Oke, baik Ibu Putri, sudah ada pertanyaan dari Kak Astrid Simamora yang ingin bertanya aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk oleh seorang HR. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke, biasanya itu setiap perusahaan itu biasanya suka beli aplikasi tersendiri nih Kak gitu. Misalnya pakai Talenta atau aplikasi lainnya. Tapi kalau misalkan dari perusahaan tersebut itu belum punya aplikasi atau sistem tersendiri yang mereka punya atau mereka beli itu biasanya masih pakai LinkedIn, Jobstreet, gitu. Terus kalau misalkan untuk yang basic-basicnya untuk mengelola data sih biasanya pakai Microsoft Excel, Google Sheet, Google Drive seperti itu. Tapi untuk aplikasi biasanya rata-rata itu setiap perusahaan biasanya suka beli aplikasi di yang dijual di masyarakat sih Kak. Gitu. Oke, terima kasih Ibu Putri.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rizky Darmawan yang nanya, eh, saya selama ini berpengalaman di bidang operasional. Apa mungkin perlu melakukan perbaikan dan segala macamnya? Mungkin Ibu Putri bisa menjawabnya. Terima kasih. Oke, saya pernah handle end-to-end recruitment, jadi handle di berbagai macam ya, Kak. Apa mungkin yang perbaiki ya? Mungkin bisa diperbaiki, Kak, dari CV-nya gitu. Dari CV-nya kebanyakan saya sebagai HR, saya suka CV kandidat itu yang ATS friendly gitu. Jadi yang memang dibacanya tersusun dengan rapi gitu. Mungkin mungkin nanti kalau ada kesempatan saya bisa review CV-nya Mas Rizky gitu ya, eh, biar bisa kenilai langsung gitu. Karena kalau misalkan kalau misalkan dari teks ini kurang kebayang, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan bisa diperbaiki Mas, dari mulai kalimatnya dari mulai perbaikan kalimat sampai dari penyusunan eh, posisinya atau apa sertifikat yang pernah diikuti oleh Mas Rizky gitu. Seperti itu kurang lebih Mas Rizky. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Friski Poli yang ingin bertanya tentang fungsi human resource benar-benar netral atau cenderung lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan dibanding karyawan. Bisa dijawab oleh Ibu Putri. Oke, biasanya kita HR dituntut untuk berada di tengah-tengah sih Kak. Gitu. Jadi kita memang eh, harus harus bisa ada di tengah antara karyawan juga dan juga perusahaan. Jadi memang sebisa mungkin sebagai HR juga harus netral seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena HR itu sebagai jembatan antara karyawan dan juga perusahaan. Seperti itu. HR juga bukan hanya membela perusahaan atau membela karyawan, tapi kan harus jadi penghubung antara keduanya agar tetap berjalan selaras. Seperti itu, Kak. Jadi HR juga harus lihat dari sisi karyawannya sebagai apa melindungi karyawan, tapi juga harus eh, harus melihat juga kepentingan perusahaan. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Muhammad Nugraha. Kalau kita belum punya pengalaman HR, gimana cara menjual diri di CV biar tetap relevan di bidang HR rekrutmen? Oke, yang udah saya sampaikan sebelumnya, Kak. Jadi kalau misalkan belum ada pengalaman, sebisa mungkin kakaknya bisa ikutan bootcamp, ikutan pelatihan, ikutan webinar yang memang relate sama HR gitu. Walaupun memang tidak ada pengalaman secara praktiknya, jadi kakak bisa lewat pelatihan, lewat bootcamp, lewat webinar. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih, Bu Putri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lei Ima. Eh, yang pertama itu ada pertanyaannya ada dua. Yang pertama tentang general tanggung jawabnya dan batas HR pada proses onboarding karyawan baru sampai mana, misalnya sales sejauh apa onboarding yang dilakukan oleh seorang HR. Yang kedua, beberapa job recruitment pada HR ada terkait mengerti dan memahami HR is ada tidak ya Kak untuk training tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, secara tanggung jawab batasan HR untuk proses onboarding itu, yang pertama adalah mungkin aku jelasin juga nih Kak dari awal sampai akhir onboardingnya seperti apa. Nah, batas onboarding itu biasanya dari
pertama bekerja, dari hari pertama sampai 7 hari bekerja itu biasanya perkenalan perusahaan, pengisian dokumen, pengenalan job desk juga, dan juga pengenalan tim. Nah, itu merupakan adaptasi awal. Selanjutnya, mulai di 30 hari pertama, mulai memahami pekerjaan karyawan barunya. Terus udah mulai dikasih tanggung jawab ringan. Terus juga belajar untuk berkontribusi. Selanjutnya di masa 60 sampai 90 hari biasanya sudah diberi pekerjaan lebih mandiri. Terus ada evaluasi awal dari usernya atau dari HR-nya seperti apa. Itu fokus nanti ke penilaian kelayakan karyawannya seperti apa. Nah, di 3 bulan sampai 6 bulan kurang lebih mungkin sudah full onboarded gitu. Jadi produktivitasnya diharapkan sudah stabil. Nah, kesimpulannya adalah mungkin di onboarding idealnya itu 1 sampai 3 bulan Kak untuk HR mendampinginya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertanyaan keduanya, beberapa job requirement pada HR ada terkait mengerti dan memahami risk. Biasanya sih Kak dari HR-nya itu kalau misalkan ada eh, ada harus menggunakan aplikasi, harusnya sih memang dikasih pelatihan. Biasanya juga HR-nya juga udah dikasih pelatihan sebelumnya. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Baik, Ibu Putri. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Atta Saubil Haki. Izin bertanya, Ibu Putri, dari pengalaman Ibu, bagaimana dari regulasi ketenagakerjaan yang paling sering diimplementasikan dalam operasional perusahaan sehari-hari? Terima kasih. Oke, untuk regulasi ketenaga kerjaan yang biasa diimplementasikan, yang khususnya eh, harus dipahami mungkinnya oleh teman-teman sebagai nanti mungkin calon HR. Yang pertama mungkin yang sering digunakan itu regulasi ketenaga kerjaannya, kita harus paham dulu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang biasa dipakai, yaitu yang nomor 13 tahun 2003. Nah, kalau misalkan di eh, baca satu-satu mungkin memang agak banyak ya Kak Ata. Jadi mungkin saya akan menjelaskan yang biasanya dipakai. Yang pertama mungkin yang sering dipakai itu Ya, adalah pegangan handphonenya. aturan jam kerja yang sesuai sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya mungkin dari sisi lembur, lalu dari sisi perhitungan lemburnya, lalu hak cuti tahunan, cuti melahirkan. Lalu yang biasa dan harus dipahami juga tentang PHK dan juga pesangon. Lalu yang biasa dipakai, yang harus dipahami juga tentang sistem kontrak. Lalu eh, apa tentang struktur gaji, skala upah, perhitungan lembur. Seperti itu mungkin kurang lebih ke apa yang biasanya diimplementasikan hari-hari. Oke, baik. Terima kasih. Eh, untuk selanjutnya, pertanyaan dari Indra Januar. Apakah kakak pernah ada pengalaman menangani perusahaan yang mana ownernya terkadang suka tidak bisa menerima ide yang kita berikan, padahal ide tersebut merupakan bagian untuk kemajuan perusahaan ke depannya? Kalau kayak gitu mah pasti ada aja ya Kak. Tapi gimana caranya? Setiap orang itu pendekatannya beda-beda Kak. Jadi memang diharapkannya diharapkannya memang HR bisa memahami karakter dari owner tersebut. Kalau misalkan sesuai pengalaman saya sih memang saya pernah pernah menghadapi situasi seperti itu.
Nah, caranya kayak gimana sih? Mungkin pertama-tama itu pendekatan dulu sih Kak sama ownernya seperti apa. Lalu eh pendekatan seperti apa karena kakaknya yang tahu ownernya seperti apa, dikasih tahu bahwa ide yang kakak sampaikan itu adalah untuk kemajuan perusahaan, dikasih tahu plus dan minusnya itu seperti apa. Dari situ kakak bisa ambil kesimpulan apakah ownernya bisa me- bisa menerima ide atau enggak gitu. Tapi sepengalaman saya waktu itu, ownernya mau kok, tapi memang harus pelan-pelan untuk dikasih tahu. Jadi dikasih tahu nih plusnya apa, minusnya apa. Atau waktu itu yang saya lakukan adalah saya melakukan aksi sedikit sedikit, sedikit demi sedikit, tapi terlihat hasil dari aksi saya tersebut. Jadi waktu itu ownernya langsung nge-approve apa yang saya kasih idenya. Mungkin kurang lebih gitu Kak Indra. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Zanzabila Rahma. Selanjutnya ada izin bertanya, Kak, bagaimana dan di mana kita bisa mendapatkan peluang karir di generalis HR ini untuk seorang pemula? Nah, untuk pemula yang ingin membangun karir di bidang HR, khususnya di HR generalis, peluangnya biasanya dimulai dari level HR admin, karena saya juga waktu itu mulainya dari HR admin. Selanjutnya, teman-teman bisa naik ke level yang lebih tinggi, misalkan ke HR generalis. Nah, dari proses tersebut bisa terlihat nanti apa prosesnya. Peluang karir juga bisa ditemuin teman-teman di platform seperti LinkedIn, Jobstreet, atau website resmi perusahaan seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan belum ada pengalaman di dunia HR, bisa teman-teman melalui pelatihan, workshop, bootcamp, banyak kok teman-teman yang menyediakan dan saya juga ada juga ngerekrut teman-teman yang tidak ada pengalaman sebelumnya di HR, tapi punya pengalaman bootcamp, punya sertifikat HR, itu saya kasih kesempatan untuk bisa ikut rekrutmen dan bisa join jadi HR gitu. Jadi yang penting nggak harus nunggu harus apa sih harus jadi HR generalis langsung, nggak juga sih teman-teman, bisa juga dari HR admin dulu gitu. Oke, baik. Untuk acara webinar pada hari ini, eh, kami membatasi 30 menit. Ini masih ada 5 menit lagi. Kira-kira apakah Ibu Putri masih bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi, Kak Fadila. Oke, baik. Ini di bawahnya Kak Zanzabila ada Kak Rizky lagi. Oke, berarti merespon saja ya ini Kak Rizky. eh Kak Rizky Wahyu Saputra. Selamat malam Kak Putri. Eh, izin bertanya, kalau case-nya untuk yang akan switch karir ke HR, sebaiknya ngapain dulu ya Kak? Selain memperbaiki CV, kira-kira apa yang harus dipersiapkan? Kadang kami struggle karena less of opportunity dari perusahaan, apalagi bagi job seeker dan status fresh graduate. Baik. Oke, Mas Rizky Wahyu, terima kasih ya atas pertanyaannya. Switch career HR itu nggak cuma harus memperbaiki CV nih, Mas. Kalau cuma mengandalkan CV juga biasanya takutnya kalah juga sama kandidat lain yang memang sudah punya pengalaman langsung di HR. Nah, yang
lebih penting adalah gimana caranya Mas Rizky itu membangun cerita dan memberikan bukti bahwa Mas Rizky ini juga layak masuk ke dunia HR. Meskipun tadinya switch career ya dari misalkan dari bidang apa ke HR gitu. Pertama mungkin yang harus Mas Rizky ubah adalah memahami pengalamannya Mas Rizky terlebih dahulu. Banyak orang yang merasa nih nggak punya pengalaman HR, padahal sebenarnya mereka punya, hanya hanya nggak sadar aja. Misalnya Mas Rizky pernah menghandle administrasi, komunikasi dengan tim, atau merekrut orang atau training temennya Mas Rizky gitu, atau bahkan menyelesaikan konflik kecil di tempat kerjanya Mas Rizky. Mas Rizky itu bisa sih bisa jadi bagian dari fungsi HR. Jadi langkah awalnya adalah mapping pengalaman Mas Rizky ke fungsi HR mulai dari nol dulu. Nah, selanjutnya Mas Rizky harus update eh, knowledge secara mandiri. Nah, HR itu bukan sekadar interview kandidat, Mas. Bukan juga eh, interview kandidat, bukan cuma ke training doang, tapi di dalamnya banyak banget. Ada payroll, ada industri relation, sampai belajar sampai performance management. Nah, Mas Rizky juga bisa belajar lewat online yang sudah saya sampaikan, seperti webinar, ikut kelas online, atau ikut kelas yang memang bersertifikat seperti itu. Itu menjadi langkah awal yang baik, Mas, untuk menambah pemahaman, tetapi juga akan lebih lebih kuat juga kalau misalkan Mas Rizky bisa paham dasar-dasar HR. Nah, biasanya Mas Rizky, nanti juga Mas Rizky harus membangun exposure-nya seperti apa. Bukan cuma nunggu kesempatan, misalnya Mas Rizky aktif di LinkedIn, sharing insight tentang HR. Nah, itu bisa juga, atau bikin konten tentang HR itu juga bisa jadi langkah kecil gitu. Untuk Mas Rizky yang mau coba switch karir. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Putri, atas penjelasannya dan pemaparan materinya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah turut hadir dalam webinar pada malam hari ini. Tidak terasa dan terima kasih juga untuk antusiasnya teman-teman. Tidak terasa untuk diskusinya kepada Ibu Putri sudah selesai. Kesimpulan materi pada malam hari ini yang saya simpulkan, karir HR generalis itu menjanjikan dan untuk fresh graduate itu kuncinya adalah mau belajar dengan basic HR, mengikuti banyak-banyak pelatihan dan lebih banyak lagi mempelajari tentang dunia HR. Oh, terima kasih, Ibu Putri. Selanjutnya akan ada penjelasan dari founder founder Edukasi Trainer Center yang akan disampaikan oleh Pak Nurholis. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata, alhamdulillah dari tadi banyak antusiasme sekali para HR entusias bagi saya ini. Untuk informasi saja, tadi banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi ada kesimpulan, intinya setelah eh, Anda mengikuti ini, apakah berdampak untuk karir Anda dan yang fresh graduate itu apakah nanti bisa dapat kerja dan tadi ada yang tanya kalau tidak punya pengalaman apa yang bisa dilakukan. Kalau di Education Training Center sendiri kami itu mengadakan magang HR berdampak. Setelah magang 6 bulan atau 9 bulan nanti setelah lulus maka kami akan langsung akan berupaya meng-up CV kakak-kakak sekalian di sana. Untuk testimoni banyak, salah satunya ada dari Medan namanya Mbak Evelyn, sekarang jadi HR consultant di sebuah perusahaan. Teman-teman yang
merasa yang bukan backgroundnya manajemen itu bisa seperti saya. Saya backgroundnya itu pendidikan ekonomi, tapi sekarang menjadi eh, headhunter di sebuah perusahaan. Kayak gitu kakak-kakak. Bisa kok. Kakak-kakak sekalian bisa dimulai dari magang, dari ikut pelatihan seperti ini. Kalau ada uangnya ya, maaf, kalau ada dananya ya bisa lanjut S2 di Magister Manajemen SDM. Seperti, nah ini kan lanjut contohnya. Dan seperti kakak lainnya. Harapan saya nanti setelah kakak mengikuti acara ini akan ada acara yang kedua dari kami. Yang tentunya lebih lama daripada kegiatan malam ini. Dan di sana nanti kakak-kakak sekalian akan dibedah tuh bagaimana untuk meniti karir ya, dari HR generalis sampai jadi HR generalis supervisor seperti itu kakak-kakak. Itu aja titipan eh, kata-kata dari saya. Sukses selalu kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurmalis. Selanjutnya, ini kan akan diadakan training HR generalis eksklusif yang akan dilakukan oleh Edukasi Trainer Center. Nanti bisa teman-teman dibagikan link pendaftarannya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Putri yang sudah menyempatkan sebagai narasumber kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah sangat-sangat aktif pada malam hari ini. Saya Fadilah Intan, pamit undur diri selaku MC dan moderator. Mohon maaf atas kekurangan. Terus belajar dan semangat meraih karir dan mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya teman-teman.